Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama membahas laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kali ini kita membahas laporan keuangan triwulan 1 2024 ya. Untuk pembahasan kita kali ini kita akan membahas kode tikernya yaitu EAST atau Esports Hotel Tbk ya. Sebelum kita bahas saya ingin menyampaikan dulu bahwa pembahasan kita ini berfokus kepada analisa fundamental, khususnya kepada value investing, yaitu berdasarkan data-data angka-angka ya dari laporan tersebut yang disarikan, yang dapat kita ambil dari beberapa sekuritas, kemudian kita kumpulkan untuk menjadi sebuah data, lalu kita simpulkan lagi untuk sampai pada suatu titik kita menentukan apakah bisa diinvestasi atau tidak. Selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa seperti biasa analisa ini bersifat pemikiran tambahan, bukan untuk bukan perintah untuk melakukan aksi ya, hanya sebagai second opinion atau pendapat kedua atau juga untuk edukasi ya. Kemudian analisa ini sekali lagi berfokus kepada analisa fundamental ya. Sementara setiap investor itu punya cara yang berbeda ya. Ada yang teknikal, ada yang bandarmologi atau hal-hal lainnya ya. Baik, sekarang kita lihat dulu perusahaannya sebelum kita masuk ke pembahasan. Mungkin ada sedikit misalnya kelihatan ya. Jadi Esports Hotel ini adalah hotel yang ada di Yogyakarta ya. Hotelnya ada di Yogyakarta. Kalau tidak salah katanya ini adalah hotel syariah ya. Nah, hotel ini katanya hotel bintang 5 untuk keluarga. Dia di sini menawarkan ada beberapa kamar ya. Ada beberapa ini ya. Kita cek dulu. Ini mungkin contohnya saja ya. Jadi yang ditawarkan di sini ada kamar, kemudian restoran dan kafenya juga layanannya. Ada retail kecantikan di sini. Kemudian bisa untuk acara pertemuan dan lain-lainnya ya. Baik, itu saja yang kita bahas mengenai perusahaan ini secara perusahaan ya. Kemudian kita akan bahas dari segi laporan keuangannya ya. Datanya sudah tersedia, ini yang kita dapatkan. Sekali lagi saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembahasan kita berfokus pada hasil ya, berfokus pada hasil. Nah, sekarang dari sini kita bisa melihat bahwa perusahaan ini di atas dari nilai bukunya ya. 19% di atas nilai bukunya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perusahaan ini dalam kategori dia bertumbuh, namun pertumbuhannya ini dalam wajar ya. Artinya pertumbuhannya memang sesuai dengan seperti itu ya. Baik, yang kedua, perusahaan ini berada 51% ya. 51% di atas harga wajarnya. 51% di atas harga wajarnya. Oleh karena itu, perusahaan ini kita kategorikan sebagai valuasi mahal. Jadi perusahaan ini valuasinya mahal. Kenapa? Sudah separuh lebih mahal daripada harga wajarnya. Harga wajarnya 90 ya.
tetapi harga sekarang sudah di 136, berarti dia sudah 51% lebih mahal ya. Ibarat kita beli harga 100.000, barangnya 100.000 nilainya, kita membeli di harga 151.000, berarti kan kita udah rugi, membeli aja sudah rugi kan, bahasanya seperti itu. Tetapi hebatnya perusahaan ini adalah mereka ini membagikan tiap tahun ya, kalau tidak salah ya, tiap tahun itu membagikan 100% keuntungan. Mungkin pemilik perusahaan ini menganggap bahwa bisa saja mungkin sudah tidak bisa growing lagi misal ya. Tapi kalau mengevaluasinya kan wajar, di sini kan bertumbuh wajar, berarti mungkin dia bisa saja makin membesar ya. Tapi di sini pemilik perusahaan, pengendali itu memutuskan bahwa dividennya itu 100%, seluruh keuntungan itu dibagi ya. Seluruh keuntungan itu dibagi. Oleh karena itu kita simpulkan sini DPR-nya besar. Investor tentu senang dengan perusahaan yang membagikan seluruh dividen itu ya. Tentu saja senang ya. Dan hebatnya lagi perusahaan ini mereka membagikan dividen. Dividennya itu dibagikan setiap triwulan ya nih. Setiap 3 bulan, setiap laporan keuangan keluar, mereka membagikan juga dividennya ya. Nah, itu hebatnya perusahaan ini yang jarang sekali ada perusahaan di bursa yang melakukan itu. Yang paling sering itu membagi dividennya itu 2 kali setahun atau sekali setahun. Itu yang paling umum ya. Tetapi perusahaan ini beda. Mereka membagikannya 4 kali setahun ya. Mungkin logikanya begini, 4 kali setahun itu berarti dibagi 4, setiap kali itu 25% dari keuntungan dibagi ya. Atau mungkin begini, berapapun dapatnya di setiap triwulan dibagi keuntungannya ya. Baik, sekarang kita lihat ke berikutnya. Ini annualnya 6,6 rupiah dibagi. Nah, dari harga sekarang kalau dibagi itu sekitar 4,9%. Ya, kurang lebih 5 ya. Sesuai pemahaman kita bahwa kita mensyaratkan itu minimal 5, tapi ini so-so saja. Oleh karena itu kita masukkan saja di kategori bahwa dividennya besar ya. Dengan inflasi yang 3% dan kita tadi meletakkan dividennya dividen yieldnya itu di 5% ya. Jadi saya mengkategorikannya ini termasuk dividen besar. Kita lanjut lagi ke current ratio, dana yang tersedia. Ini luar biasa ya. Dari hutang, dana yang tersedia itu hampir 2 kali lipat. Berarti kita simpulkan saja di sini cash aman. Jadi perusahaan ini untuk bayar hutang berbunga ataupun yang tidak berbunga, dana mereka mencukupi. Kenapa? Kita lihat dari sini kan, hutang berbunganya hanya 1% ya. Hutang berbunganya 1% berarti ya aman. Kemudian tanggungan-tanggungan, hutang tak berbunga juga aman. Karena apa? Hanya 4% ya. Hanya 4%. Berarti aman, sangat aman ya. Karena itulah kenapa current ratio-nya tinggi, karena hutangnya kecil. Baik. Kemudian selanjutnya dari itu tadi dari segi ketahanan ya. Sekarang kita melihat dari kepemilikan. Saham yang dilempar ke masyarakat itu hanya berjumlah 28%. Yang
kepemilikan retail yang kurang dari 5% itu hanya 28%. Berarti pengendali bukan retail ya. Hanya 28%. Namun ada sedikit yang perlu kita lihat di sini, bahwa saham yang bisa diperjualbelikan di bursa itu jumlahnya 56%. Ya, berarti yang tidak ditradingkan, yang dimiliki oleh pengendali dan tidak diutak-atik itu 44%. Yang diperjualbelikan itu 56. Di sini sebenarnya pengendali trading juga sebenarnya di sini ya. Pengendali bisa trading ya. Kenapa? Karena jumlahnya itu melebihi dari 50% ya. Nah, sekarang kita sampai pada simpulan ya. Sebelum pada sampai kesimpulan, dari 56% ini ya, yang ditradingkan itu, dari 56% itu 18%-nya ya, 18%-nya itu lokal, 38%-nya asing. Dan kalau tidak salah, pemilik perusahaan ini juga orang asing katanya ya, atau keluarga dari luar asing ya. Jadi otomatis di sini kelihatan asingnya banyak. Mungkin karena si pemiliknya tadi orang asing sehingga kelihatan di sini asingnya banyak ya. Seperti itu. Kelihatannya sepertinya asingnya mengendalikan, sepertinya ya. Baik, sampai di sini kita akan melihat dulu dari data ini. Yang agak berat ini hanya di valuasi ya. Jadi bagi mereka yang ingin berinvestasi dan ingin dapat dividen sering 4 kali setahun ya, bisa saja mempertimbangkan perusahaan ini. Sebenarnya perusahaan ini bagus ya, ketahanannya baik, ke pengendalian retailnya bagus juga, perusahaannya bertumbuh wajar, kemudian pengendali trading cuma sedikit juga. Hanya saja di sini valuasinya saja yang menurut saya valuasinya saja yang mahal. Mungkin bisa saja harganya, kalau kita siap saja tidak apa-apa, misalnya kita beli kemudian harganya turun, tapi yang kita kejar dividennya tidak apa-apa, itu harganya turun. Tapi bagi kita yang agak hati kadang-kadang bisa gundah gulana kalau terbawa turun, mungkin ada baiknya menunggu valuasinya lebih murah dulu ya. Valuasinya ke wajar atau ke murah ya. Tapi kalau bagi kita yang fokusnya itu tadi dividen dengan 5% itu sudah bisa, tetapi harus siap-siap kalau terjadi turbulensi, misalnya harga turun ya, seperti itu ya. Kalau saya pribadi dari data sini mungkin saya menunggu ya valuasi murah. Kalau saya pribadi ya, menunggu ke valuasinya murah dulu. Kenapa? Karena saya termasuk yang orang yang mungkin tidak terlalu bisa menahan diri pada saat terjadi turbulensi. Saya kadang-kadang emosinya tidak terlalu bisa mengontrol. Oleh karena itu saya secara pribadi akan menunggu ya, menunggu di valuasinya lebih murah ya. Tapi bagi Anda yang mau mengejar tadi kemudian perusahaannya baik, silahkan saja ya. Kemudian yang terakhir, kalau Anda mau menjadikan ini watchlist ataupun Anda mau beli misal, maka tentu saja langkah selanjutnya adalah Anda harus mencek
cek GCG ya, apakah misalnya para pengendalinya atau manajemennya ada masalah atau tidak. Kalau ada masalah secara hukum baik perdata ataupun yang lainnya, maka sebaiknya hindari saja perusahaan ini. Tapi kalau memang tidak ada permasalahan hukum, berarti analisa kita dikuatkan oleh GCG tadi ya. Demikian pembahasan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.